Selamat pagi, ketemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Masih semangat. Apa kabar Mbak Vera? Makin besar aja pokoknya setiap hari ya. Apanya? Ini sejak melahirkan anak pertama dan kedua nggak pernah menyusut kembali seperti sedia kala. Gitu Mbak. Yang namanya melahirkan itu kan selalu momennya menyenangkan. Selalu menyenangkan apa gimana sih Mbak? Ya gitu deh. Enggak juga ya? Senang tapi kemudian takut ya. Kalau Mbak Vera udah ada bunyi gitu berarti ada sesuatu yang ini. Ternyata memang nggak semuanya ya bahwa proses melahirkan itu menyenangkan, lancar, damai. Ada juga yang akhirnya malah pas saat melahirkan tuh jadi ada ketakutan gitu. Kita akan membahas mengenai ketakutan melahirkan dalam Curahan Hati Perempuan. Ya sahabat rumah, kita akan ngobrolin soal ketakutan melahirkan gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa nggak semua ya lancar, damai, sesuai dengan indah gitu. Begitu, ada yang pas kadang-kadang ada yang black out. Ada seperti saya Mbak. Kenapa, Dia udah pecah ketuban nih. Iya? Ya, sampai 16 jam kontraksi, induksi. Aduh. Ternyata nggak ada pembukaan. Terus? Dicek, pembukaan 1. 16 jam kemudian pembukaan 2. Ya udahlah, berakhir dengan masih pembukaan 2. Seriously, akhirnya berakhir dengan seksio. Jadi setelah ya gitu melewati prosesi itu yang proses yang melahirkan, pertama. ujungnya gitu. Anak yang kedua udah takut-takutan nih ya. 4 tahun kemudian punya anak juga akhirnya ya. Setelah ketakutan itu lancar? Bayinya sungsang. Itu yang namanya ada pengalaman-pengalaman Pengalaman ini membuat kita traumatis kah atau menjadikan ketakutan saat melahirkan kah? Coba kita dengar sama sahabat-sahabat perempuan yang lainnya seperti apa. Yuk kita dengerin ya. Selamat pagi sahabat perempuan semua. Apa kabar pagimu hari ini? Sebelum memulai aktivitas, gak ada salahnya dong untuk menyaksikan Curahan Hati Perempuan terlebih dahulu. Kira-kira apa sih tema yang akan kita bahas hari ini? Ini dia. Adalah kebanggaan tersendiri bagi setiap perempuan untuk dapat hamil dan melahirkan buah hati dari rahimnya sendiri. Letih dan lelah selama mengandung sontak terbayarkan ketika melihat malaikat kecil dalam gendongan yang merupakan darah daging sendiri. Hal ini sudah pasti menyeruakan perasaan bahagia tak terkira. Namun siapa sangka, di balik kebahagiaan itu ada sejumlah kisah sahabat perempuan yang sempat mengalami trauma yang begitu membekas akan proses melahirkan yang pernah dijalani, bahkan menyebabkan rasa takut hingga saat ini. Sejuta rasa, sejuta sakit tumpah ruah di pundak wanita saat tengah mengandung. Beban berat saat hamil, berjuang antara hidup dan mati ketika melahirkan, hingga harus menjaga hampir 24 jam si buah hati hingga dewasa, menjadi tanggung jawab dari sang empunya hidup yang tidak dapat ditebus dengan apapun. Namun, apa jadinya jika proses melahirkan itu justru menyisakan trauma bagi perempuan? Benarkah perempuan mengalami trauma saat melahirkan? Dan apakah hal itu justru berdampak panjang hingga ia takut untuk kembali melahirkan anak-anaknya yang lain? Lantas, seperti apa kisah perempuan yang satu ini? Saksikan selengkapnya dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi ya. Mbak, ngeri kalau kamu. Edi cuma satu-satunya saat ini. Mau nambah lagi nggak sih atau trauma dulunya? Enggak trauma sih. Alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja gitu ya. Alami ya, Bo? Alami. Pecah ketuban seperti kemarin kita bahas tuh. Pulang lagi midnight sale, pecah ketuban jam 1 pagi. Jam 3:30, 4 masuk ke rumah sakit. Jam 9:30 lahiran normal gitu. Alami ya? Iya. Jadi nggak trauma? Walaupun habis itu pendarahan sih tetep gitu ya. aja. Tapi nggak trauma, cuma memang ya belum aja kali ya Mbak. Tapi yang satu ini nih ternyata katanya ada trauma. Tapi traumanya apa? Saat melahirkannya kah seperti Mbak Vera bilang udah sakit, udah apa-apa, ujung-ujungnya sesar juga. Double gitu ya Mbak rasanya gitu. Atas bawah. Oke, kita dengerin ya sahabat perempuan kita yang satu ini, ada Thalita Latif. Kak. Hai,
dengar pagi-pagi Iya, ya. iya, duduk Di mana duduk. duduknya nih? Di mana Silakan, Terus, silakan. yang penting di kursi duduknya. Iya, bener-bener, masa di meja. Jangan di meja. Buyar mejanya. Aduh. Lihat nih. Apa kabar? Gimana sih? Baby tuh berapa bulan, berapa tahun? Baby aku udah nggak baby lagi. Udah nggak sih. baby Dia udah sih 3 yang ngomong. tahun sekarang. Oke. gitu. Jadi udah aman dong. Sudah aman untuk saat ini. Jadi udah bisa mulai lagi. Itu. Apa? Mikir-mikir kenapa? Karena ketakutan melahirkan atau Sebenarnya enggak, kalau aku sebenarnya basically nggak trauma dengan proses melahirkannya Oh. gitu. Cuman memang aku punya cerita yang agak panjang nih. nggak gitu. apa-apa kita cerita, namanya juga curahan hati Iya, perempuan bener, dia bener, selalu bener. kurang Aku durasi. besok beli ya. Iya. Beda-beda tiap Iya, perempuan, satu perempuan Betul, lain. Coba iya, yang ini iya. deh. Nah, kalau misalnya aku kebetulan jadi waktu itu aku terjadi di usia kehamilan kurang lebih 37 minggu. Aku cek ke dokter, masih belum apa-apa nih, semua Masuk fine. normal. Oke, aku pulang. Berapa hari setelah itu, sekitar 2 harian kurang lebih, kan kalau udah di bulan akhir tuh bengkak ya badan, semua bengkak kan, kaki bengkak. Saya masih ingat Ya, itu. badannya udah pasti bengkak sih, cuman ini lebay gitu. Nah terus pas aku sejajarin kaki aku sampai tangan semuanya kanan kiri tuh beda. Loh? Jadi Oh, lebih bengkak-bengkaknya beda-beda. bengkak, ukurannya tuh nggak sama kanan kiri. Jadi aku coba pencet gitu kan, kayak aku pencet gitu, terus dia kayak orang sakit beri-beri gimana sih tuh yang masuk. Terus kayak lama gitu baliknya. Terus aku mulai kayak shock kan, kenapa nih badan aku gitu kan. Terus aku langsung heboh ke mami, emang begini ya gitu kan. Hah, enggak, wah ini harus cek dokter nih gitu. Teleponlah lagi dokternya waktu itu. Jadi kurang lebih masuk ke usia 38 minggu. Oke. Udah gitu aku cek sama dokternya, langsung dikasih surat untuk cek lab. Karena memang juga udah di minggu akhir, udah deket-deket kan nih, udah kayak menuju 40 minggu udah deket. Jadi cek yang terakhir deh gitu. Pada saat aku cek yang terakhir, ternyata aku mengalami pengentalan darah. Which is itu aku langsung ditelepon, udah nggak dari lab lagi, langsung rumah sakit kayak, oke sekarang ibu harus masuk sekarang karena 6 jam puasa, habis itu kita harus langsung sesar. Bayinya harus dikeluarkan karena kalau tidak akan keracunan. Aduh, disitulah. Jadi Itu nggak ada pergolakan batin 9 bulan aku ngandung, anak gue bakal keracunan nih gitu. Kayak, aduh itu aku udah kayak orang gila sih. Padahal berharapnya baik-baik aja. Berharapnya gitu, baik-baik kan. aja Yang dengan- ketakutannya adalah apa? Ketakutan bahwa bayinya Banyak nggak gitu, karena selamat ternyata gitu, atau pengentalan darah kamunya itu- sendiri, atau takut apanya nih? Nah, dua-duanya itu Kak. Jadi akunya pengentalan darah itu efeknya adalah kalau ke si bayi bakal keracunan, berarti kan akan kenapa-kenapa. Iya. Ke kitanya, ibunya juga akan kenapa-kenapa juga, dengan nanti dia bisa pendarahan, bisa stroke, bisa. Oh, gitu? Iya gitu. Jadi kan aku langsung di otak aku, karena aku baru pertama kali mengalami proses sesar, masuk ke ruangan operasi yang segitu. Dan sebelumnya belum pernah ya? Tegang gitu. Operasi amandel gitu Belum pernah ya? pernah. Iya, Iya, baru iya, operasi iya, gitu kan. gitu misalnya, itu belum pernah. Jadi aku nggak punya pengalaman masuk ke ruangan operasi. Terus aku harus ngalamin itu dengan embel-embel kayak nanti anaknya keracunan, atau nanti ibunya bisa pendarahan, bisa stroke, bisa pokoknya terjeleknya tuh bisa meninggal gitu. Itu kan aku jarak- kan shock jadinya Tak, gitu. Dari jarak pada saat kamu tahu hasil darah dan harus sesar itu waktunya mepet banget. Hari yang sama. Dan kamu nggak punya persiapan untuk Nggak apa-apa. punya, tidak Seberapa punya. stres ya kamu dalam Itu, berapa jam aduh, itu? dalam berapa jam itu aku keringet dingin, terus aku yang kayak cuman begging sama suster dan dokternya kayak, boleh nggak suamiku ikut ke dalam, atau boleh nggak ibuku ikut ke dalam gitu, karena aku ngerasa kayak, apakah this is my last day kah gitu, dengan perjuangan gua 9 bulan gitu, kayak oh my god gitu, sampai aku nangis-nangis. Ini jadi sedih lagi deh. Oh iya, aku juga rasa terharu. Jadi kayak aduh mami nemenin aku dong, suamiku juga dong gitu kan. Dokternya kayak nggak boleh, ibu harus sendiri. Terus aku yang saat itu kayak, Tuhan, kalau aku masih diberikan kesempatan untuk besarkan anak aku gitu, kayak ya tolong maksudnya kayak lancarin prosesnya, jangan ada kenapa-kenapa. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar semuanya sih. beres. Aku jadi ikutan berkaca-kaca, tapi soalnya takut kayak, nggak hamil lagi. Kalau dibilang takut hamil lagi karena itu sih enggak sama sekali gitu. Ada hal yang lain ya. Ada hal yang Nanti lain. kita ngobrol ya. Apa Boleh. yang membuat Anda nggak mau gitu ya? Boleh. Takut apanya gitu kan? Jadi kita ini tadi udah dengerin ceritanya dari Tadita gitu, betapa sulitnya untuk bisa melahirkan dengan tanpa persiapan dan harus tiba-tiba operasi dan harus menjalaninya sendiri gitu ya. Dengan yang tadinya impiannya mungkin lancar, sehat semua karena iya, normal benar, gitu ya. benar. Oke. Terus kita tanya nih, jadi takutnya bukan karena masalah yang tadi, tapi kamu takut atau khawatir untuk hamil lagi karena apa?
Karena kenaikan berat badan. Apa kamu Oh beneran? my God, beneran. Ayo, banyak-banyakan sama aku. Aku naik, kamu di duluan berapa? Aku begitu nimbang di atas 20 nggak nimbang lagi. Jadi 20 ya, 20 stop nimbang Ya, maksudnya. stop Oke. nimbang atau ya akhirnya mungkin 27 gitu tapi nggak nimbang lagi. Kalau Talita? Aku naik itu 32 kilo. Oh my God. Serius. Berat badan sebelumnya berapa? Jadi aku dulu tuh dari berat aku tuh 32. 55 kilo, jadi sampai 80 sekian kan tuh. Ya itu apa makan terus kah? Pokoknya aku Apa? bebas banget. Jadi waktu hamil memang aku nggak ada beban gitu. Aku nggak mau mikirin ini itu. Pokoknya aku fun aja gitu. Karena fun aku banget kayaknya. terlalu fun kayaknya gitu. Jadi kayak gue mau nikmatin gitu. Terlalu menikmati. Jadi kayak bung. Begitu disuruh punya anak lagi aku kayak ini aja udah 3 tahun anak aku belum kembali beratnya. Belum ini? Belum, aku masih kurang. Kalau ke berat Kurang banyak aja pokoknya. kurang banyak. Nah kalau ke berat yang dulu utangnya ada sekitar 8-9 kilo lagi. Cuman karena 3 tahun sudah besar seperti ini, jadi kayaknya harus lebih dong dari itu supaya kembali. Cuman ya udahlah effort aku udah cukup banyak jadi aku santai aja deh. 32 kilo naik setelah untuk 38 minggu ya. Iya. Lumayan sih ya. Lumayan banyak. Ya, tapi bener loh ada di beberapa negara ya yang membuat peraturan bahwa kehamilan tuh nggak boleh naik lebih dari 12 kilo. Iya, atau sebenarnya demi 12 sampai keselamatan 15 kilo ibunya, sebetulnya. gitu ya. Tapi Iya, ketakutan iya. sebetulnya apa sih? Takut gemuk itu emang apa Ya, tapi kaitannya? itu kenapa kalau yang Enggak, naik? jadi gini loh, karena aku terbiasa kan dari kecil syuting sampai umur waktu itu kan 24 ya gitu. Jadi kayak kan selalu dengan badan yang Ideal. iyalah gitu, gitu jadi ya. anak-anak gaul Jakarta gitu kan, yang bisa pakai ini pakai itu gitu, tiba-tiba jedar bledar gitu badan kan, bengkak Terus gitu ya? bengkak abis. Begitu aku pulang dari rumah sakit sih yang aku lebih kayak badan gue gila gede banget gitu, kayak aku kayak gitu. Terus aku Tapi bilang seberapa gini? Oke, gede nih. Terus membuat lo ini nggak? nangis sih aku. Jadi Aku bagian nangis. takutnya itu bagian. Jadi aku nangis kayak aku bisa nggak ya balikin lagi gitu, karena aduh ini terlalu banyak gitu. Sementara keluarga aku semuanya kan gemuk-gemuk, jadi kayak aku perlu effort yang ekstra nih. Turunan aku udah gede-gede semua kan, gitu. Jadi aku harus ada ekstra effort sampai akhirnya aku pikir nih kalau aku nggak kurus lagi kayaknya aku nggak mau syuting lagi deh aku Oke, gitu. jadi ketakutannya memang karena nanti nggak lanjutin karir kembali daripada ke karirnya ya. entertainment. Kayaknya aku nggak mau deh syuting lagi kalau misalnya kayak gini. Jadi aku takut kesana gitu. Padahal mungkin diperlukan Malu. peran ibu-ibu bede gitu kan. Mungkin ya, mungkin. Kan namanya peran di kehidupan tuh kan macam-macam. Iya. Mencoba menghibur mamanya. Oke, sahabat rumah juga ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Kita ditungguin ya responnya, ceritanya apapun deh di CHPT TV. Setelah yang satu ini kami selalu kembali lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Selamat bergabung lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Kemarin kita bicara soal takut tua. Sekarang kita takut nggak melahirkan. Kamu kemana sih Mbak? Mbak Oki gimana tadi morning sicknya ke toilet aman? Morning sickness nih sahabat perempuan semua. Bolak-balik Karena ke toilet. Waktu kehamilan pertama sih aman. Terus semester pertama tuh muntah-muntah, cuman 4 bulan ke atas aman. Ini semester kehamilan kedua kok kayaknya pusing sepanjang masa, mual sepanjang masa. Dari awal emang begitu juga. Iya, dari awal kehamilan. Tapi yang Oh, benar day kelihatan ya. sickness. Oh, 5 day bulan. sickness. Tapi setiap pagi dia senyum-senyum aja dengan berbagai ilmu. Ya, Kita tapi masih tadi kan kalau bolak-balik pergi, Mbak. makanya jangan lihat muka aku. Jangan lihat muka aku takutnya mual. Bikin takut melahirkan nggak Mbak? Nanti takut hamil lagi gitu dengan Gini, segala karena urusan ini. kalau Oki tadi aku juga udah ngeliat Talita kan dengan kasus yang berbeda dengan Oki. Kalau Oki tuh punya kasus yang juga berbeda dengan ibu-ibu kehamilan lainnya. Jadi punya masalah di namanya tulang simpisis, tulang di atas kemaluan. Jadi tulang itu entah pindah entah bergeser gitu. Kemana ya. dia? Oh my God. Jadi tulang kata dokternya tulang kemaluan begini. Jadi dia bergeser sehingga di 2 minggu sebelum melahirkan Oki memang tidak bisa berjalan sama sekali, harus pakai kursi roda. Oh, itu Nah, sakit sekali, bahkan pakai celana saja nggak bisa dibantuin suami. Karena tulangnya Benar-benar nggak bisa bergerak sedikit pun. Sehingga kata dokter memang kita berdoa saja semoga semuanya aman. Cuman khawatir ada riwayat itu terulang kembali gitu. dia takut dong sebenarnya. Ada perasaan khawatir kan sebenarnya. Waktu itu lahirannya Khawatir. normal atau sesar akhirnya? Akhirnya sesar, Karena dengan nggak berderai air mata sesar. Sedih. Karena selama ini mempersiapkan normal. Kayaknya kalau seorang ibu belum Iya. normal kayak kalah sebelum berperang gitu kan. Gitu. Tahu tiba-tiba dokter bilang sesar.
masih kekeh tuh. Akhirnya kemoterapi apa fisioterapi dulu, kekeh mau normal nggak bisa tetap. Baik, tapi Makin kan parah memang soalnya. keselamatan bayi harus di ini ya, Betul. yang ibunya Utama juga ya. gitu ya. Oke, sahabat perempuan mana? Ada nggak pengalaman takut selama melahirkan sampai akhirnya nggak mau lagi ya melahirkan, takut soalnya gini gitu ya. Gemuk. Nah ini masalahnya si takut gemuk ini gitu. Tunggu, kembali lagi, sebenarnya yang membuat kamu sampai bisa takut melahirkan gara-gara naik berat badan si maaf tadi 32 kilo. Itu sebenarnya apa sih? Enggak, jadi gini loh Kak. Jadi sebenarnya gini, bukannya karena enggak aku emang seneng dunia kerjaan aku ini, aku seneng. Jadi mau entertainment seru ya. mau jalurnya mau di acting kah, mau jalurnya Karena di nggak berasa kerja ya. presenting nggak seneng aja gitu, karena betul, emang betul. udah dari kecil aku udah ikut dari lomba-lomba majalah masih zaman sekolah kan gitu. Jadi kayaknya ada rasa kayak berbelas-belas tahun sebelumnya dari zaman kecil Di dunia ini pelan-pelan terus tiba-tiba modar gitu kan, kayaknya aduh masa sih baru 24 berhenti kan gitu Karena lagi rasanya. bersinar-bersinarnya loh pada saat itu loh Ibaratnya ya. masih kembang banget gitu kan, masih betul. masih kembang banget nih Jadi kembang gitu. beneran kan jadinya baru setelah itu. ibaratnya baru meletek gitu kan. Nah, Jadi itu kan dia. kayaknya aduh bisa nggak balik lagi badannya ya gitu. Jadi Itu pertanyaannya. stressingnya di situ. Apa? Berasa malu kah gitu? Malu ketemu orang nggak? Malu nggak pede, jadi lebih ke badan sih, bukan karena nggak garanti nggak kerja, karena gendut pun bekerja ternyata. Masa dia kan. tadi Ini ketemu juga. Talita beberapa kali di kawinan pede-pede aja tuh. Iya, maksudnya karena mau diapain Oh, lagi? iya, iya. Aduh, ini mau kamu kah? diumpetin di ini dulu, ini sebelum nikah. Oh, iya, You were iya. slim ya. Ini very thin. Tapi kalau mukanya nggak kemana-mana juga kok. Pak, boleh nggak close up aja saya? Jangan Tanya diam. aja ya. Iya, iya ya. Tuh, gitu ya. Jadi maksudnya ya nggak mimpi juga akan balik seperti zaman umur segitu sih, tapi maksudnya at least balik ke ideal aja gitu. Cuman kan itu stressing dong buat aku yang naik ke 32 Yang dilakukan kilo. apa deh untuk nurunin berat badannya deh? Akhirnya setelah Ayo, 1 handle tahun ya. pertama kan ASI, jadi masih belum diet. Jadi setelah 1 tahun baru mulai diet, itu aku diet makanan. Jadi segala macam jenis diet makanan, mau yang tanpa garam, mau ini, mau itu, mau semuanya deh aku ikutin. Turun, tapi ya Berapa by kilo? proses gitu. Iya. Nanti ada yang turun 7 kilo, nanti berhenti lama, nanti turun lagi 3 kilo, nanti turun lagi. Tapi bukannya gitu. malah lebih bagus begitu, pelan-pelan, nggak Iya instan sih. gitu. Atau Iya. kamu memang lebih memilih itu atau karena emang Enggak, maksudnya gini, sebenarnya emang iya sih, emang itu yang lebih baik. Iya. Cuman kan prosesnya lebih Betul. lama. Kalau kita dibantu, kita ke dokter gizi atau misalnya kita ada ke dokter khusus yang khusus untuk suplemennya, ada obatnya atau segala macam, kan itu sebenarnya faktor yang pendorong. Nah, selama proses Gitu. ngurusin berat badan, pernah nolak kerjaan gak sih jadinya? Saking malunya gitu 1 loh. tahun pertama lah, 6 bulan Atau sih orang lebih. yang ketika ngeliat Talita, nggak jadi deh. Kayak gitu. Nah, itu nggak tahu ya, itu nggak tahu, itu mungkin aja. I don't know about Terjadi, that, soalnya but teman-teman banyak buat cerita 6 bulan pertama itu aku yang malu sih. kamu yang nolak kerjaan gitu? Jadi ada 6 bulan pertama melahirkan kan pada undang dong. Cuman aku inget banget pokoknya hanya satu talk show pada saat itu 3 tahun yang lalu, karena aku janji sama eksekutif produsernya, karena dia datang lahiran aku janji. Aku datang. Tapi after that aku tidak pernah Itu dalam bentuk apa waktu itu kamu akhirnya yang satu itu spesial kamu apa talk show kah? aja, talk show gitu. Aku bawa anak aku. Oh, kalau talk show mah nggak apa-apa Nggak, dong. tetep aku malu. Tetap malu Gitu, aja ya. malu, kayak Pakai baju apa salah gitu nggak? semua baju salah, semua color salah, semua cuttingan salah, dan semua orang bully and Tapi I hate suami, it. wait, your husband, your spouse gimana dukungannya? Dia sih sangat mendukung karena dia tahu perjuangan aku kan Ada seperti kalimat itu. apa, Ibaratnya gendut nggak gitu? ibaratnya gini loh, hidup dan mati aku pada saat itu kan. Iya, gitu. iya, Jadi dengan segala macam problem pada saat melahirkan itu, ya dia nggak melihat. Waktu kamu ketakutan di ruang operasi segala macam itu suami ada walaupun dia nggak boleh mami, suami, tanteku, wah sampai di depan pintu ruang Nah, itu operasi udah itu pakai- kita semua nangis lah, itu kayak gitu, temenin aku kayak dalam hati aku kayak gue nggak tahu nih gue bakal keluar lagi dari pintu ini apa enggak gitu kan. Jadi kamu aku sedih sekali sih iya, ngomongnya, jadi aku kayak iya. benar-benar kayak aduh. Nah, kalau misalnya si keluarga ini mereka sangat support karena mereka tahu Suami bagaimana. pun. Cuman kan kalau kayak fans atau begitu 6 bulan aku balik di satu talk show itu aja, orang yang bully aja udah banyaknya minta ampun Bulinya gitu kan. apa, sorry? Oh, Statementnya, gila badannya statementnya. gede
banget, gila Jadi jadi kayak langsung. King Kong, gila. Langsung. Makan zaman sekarang orang ekspresi. Aku jadi Mbak. deg-degan loh, jangan di Twitternya Ekspresif CHP, gitu. TTP ternyata gini. Cuman maksudnya Mbak Sarah gemuk banget gitu. Udah dari berapa bulan kemarin Mbak udah lihat dan nggak ada yang ngomong gitu Mbak. Perasaan Iya, jadi pesona sama senyumnya Mbak Vera jadi aura. sumringah Oh my gitu. Jadi God. kalau pada saat itu gitu karena aku pertama kali ngalamin hal tersebut gitu, jadi shock kan gitu kayak gila orang segininya Pasti ya rasanya gitu. down banget Down gitu karena orang kan sekarang bebas berekspresi mau dari kata mau dari apa apalagi dengan sosial media. Jadi aku yang tadinya main sosial media banget sampai 1 tahun anakku lahir tuh aku agak jarang sih pada saat itu karena my God. orang bully doang kerjanya nih gitu. Dia nggak tahu kan gue kayak apa. Nih. Baru deh Mbak setelah Vera dengerin ceritanya Thalita Latif ini bahwa sampai masalah berat badan yang mempengaruhi Iya, fisik dan perubahan karir itu kehidupan, Mbak. jadi takut melahir. Exactly, takut karena hamil berubah. lagi. Jadi gini, kalau kita bicara tentang proses punya anak dan melahirkan, semua perempuan nganggap ini anugerah, of course. Iya, Karena ada iya. teman-teman kita yang 15 tahun nikah belum dapat anak, 10 tahun nikah belum dapat anak. Tapi ketika kejadiannya hidup berubah, yang pertama 9 bulan, wah morning sickness terus. Kemudian karir tiba-tiba jadi mandek misalnya, Bisa. nggak kembali bercerah kayak dulu Iya, misalnya. bisa. Terus tubuh. Jadi penghayatan kita tentang diri kita sendiri saja sudah berubah. Iya, Ini yang bikin perempuan penghayatannya akan dirinya sendiri jadi goncang gitu loh. Ketika goncang, kita kan cari kambing hitam nih. Kambing hitamnya siapa ya? Oh, melahirkan tuh jangan-jangan padahal I'm afraid sebetulnya bukan melahirkannya loh. This is about the way we control ourselves gitu loh. Iya, pada Jadi saat begitu setelah melahirkan kan sebetulnya ada banyak yang bisa dilakukan perempuan. Ada banyak perempuan yang kembali normal kembali bentuk tubuhnya Iya, gitu betul, ya. betul, Meskipun dengan susah payah. Namun yang berubah sebetulnya saya khawatir ya. Kita kadang-kadang mengkambing hitamkan sesuatu karena kita nggak mampu menerima kenyataan. Hidup kita berubah sedemikian hingga karena tadi perannya berubah. Iya benar. Iya, Segala emang kambing sesuatunya hitamkan itu berubah. ya Mbak. Pernah yang I'm pada afraid. benar Itu dia benar. case. Pada saat melahirkan gini terus suaminya dipukulin gara-gara kamu sini. Cakar-cakarin kamu sih bikin aku Jadi hamil berubah Nah, gitu itulah kan. kenapa menyambung pembicaraan Mbak Vera tadi butuhnya support dari orang-orang sekitar, Exactly. dari suami terutama. Iya. Banyak kejadian baby blues juga kan. Betul, yang betul. itu perubahan peran itu. Betul, segala. dari suami dan keluarga karena memang menjelang melahirkan itu banyak ketakutan-ketakutan, takut gendut, terus antara lain takut melahirkan, takut mati, takut itu kan Iya. banyak tuh kita pikiran-pikiran Iya, itu iya, kan. iya. Sebenarnya kalau nih, ketika orang-orang takut, terutama yang takut ini takut itu bukan masalah kegendutan ini masalahnya ada dua, dia nggak prepare. Kehamilannya nggak di-prepare, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, atau dia trauma, ada punya kejadian-kejadian di masa lalunya. Nah, ini agak menyimpang, oke sedikit membahas karena kita semua ini sesar. Normal? Alhamdulillah normal. Mama, Masya Allah. enggak, saya Sesar, enggak kan? dong, seksi Nah, dong. banyak ibu-ibu zaman sekarang, sahabat perempuan di Karena luar sana, kondisi. yang takut melahirkan, jadi memilih jalan sesar. Enggak, jangan, karena di kondisi, pandangan kan. Islam sesar itu hanya boleh kalau memang ada indikasi medis, dalam artian ada dia sakit atau bayi terlalu besar atau bayi sungsang. Jadi ada alasan-alasan tertentu. Jadi kalau zaman sekarang kan orang coba sahabat perempuan memilih sesar kenapa? Agar organ kewanitaannya tetap baik, menyenangkan hati suami, agar ini agar itu. Jangan alasan kayak gitu. Ketika kita pada akhirnya tidak punya kesakitan apapun, melahirkan normal, ingat bahwa setiap tetes yang keluar, tetes darah, tetes keringat yang keluar itu semuanya penggugur dosa-dosa kita dan syahid loh. Amin. Gitu. Jadi jangan Tapi satu Ya, sesar hal tuh loh. opsi terakhir lah. Satu hal loh, Gitu. mengedukasi diri juga cukup Betul, membantu betul, loh. Jadi ilmu. baca buku-buku kayak Thalita Iya. tadi itu kan dia udah baca, cuma jangan satu hal ya. Curhat dengan sesama perempuan yang Yang proses bermasalah. melahirkannya parah dan bermasalah. jadi Itu traumatik akan bikin juga. iya Kita tambahan-tambahan tambah info yang nggak takut. tepat Iya, bikin iya. kita makin negatif. Sebetulnya Iya. nggak perlu. Iya, Jadi iya, hati-hati milih-milih info deh. betul. Iya ya hal-hal seperti Harus sama itu. yang lahirannya cepet set. Jadi hari ini Iya, sebetulnya benar. yang bisa cerita tentang proses melahirkan tuh Mbak Maudi sebetulnya dia yang alami di sini. Iya betul. Iya sih, saya alhamdulillah dikasih kesempatan begitu normal dan Iya, lancar semuanya. alami, ya. Saya juga mau ngundang ini nih sahabat perempuan kita satu lagi gini. Ini malah bener-bener kapok aja gitu melahirkan. Bener-bener kita nggak tahu ceritanya apa. Nanti coba kita panggil dulu ya. Ada Mbak Sinta. Mbak Sinta bergabung yuk. Halo Mbak. Wah ini tuh ibu-ibu orang nggak kelihatan kayak ibu-ibu gimana sih? Yang pasti bukan kegemukan masalahnya kayaknya. Kayaknya bukan itu deh. Halo, Silakan apa ketemu kabar? Mbak. Yang begini trauma kayaknya nggak mungkin. Anak berapa sih sampai trauma Mbak? Iya, kayak masih muda banget gitu sih Mbak. Iya. Terima kasih sudah bisa bergabung. Silakan di sebelah kiri saya yuk, biar saya ada di tengah-tengah. Nanti kita akan ngobrol sama Mbak Sinta. Jadi yang menyebabkan benar takut melahirkan lagi? Iya,
Gitu ya? Iya, Mbak. Trauma apa sih Mbak? Jadi waktu saya proses melahirkan itu kan sempat mules sampai 2 hari. Oh iya, Ya, pastinya gitu ya? Iya, mulas-mulas itu sampai 2 hari pada saat proses mau lahir. Iya, dari waktu itu hari Minggu saya ingat. 24 kali 2. Hari Minggu, Seninnya masuk ke rumah sakit, dokter juga karena ada air ketubannya kering ya. Dia langsung masuk ruang rawat aja gitu. Alhamdulillah sih normal. Cuma pada saat melahirkannya itu saya banyak gerak, jadi banyak jahitan. Nah, maksudnya jahitannya salah atau gimana? Nah, karena banyak jahitan rupanya ada yang salah. Jadi harusnya ada yang dijahit, itu nggak kejahit. Jadi pada pagi itu sempet nyeri. Baru masuk ruang istirahat ya, nyeri langsung. Jahit ulang lagi nggak? Iya, akhirnya jahit ulang lagi? jahit ulang. Itu kita mukanya biru ungu gini. Agak- Tapi ini sahabat perempuan jangan bikin ketakutan ya. Pengalaman-pengalaman yang kita angkat ceritanya ini adalah untuk bisa membuat kita mempersiapkan diri dengan lebih baik gitu ya, dengan segala persiapan gitu. Tadi kan udah dibilang bahwa satu persiapannya itu perlu gitu. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Sinta deh apa saja yang dilakukan setelah ini. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita ngobrol soal takut melahirkan gitu ya. Jadi kalau untuk Thalita sih dia bukan takut melahirkan karena proses melahirkannya walaupun dengan segala drama, ada pengentalan darah, tiba-tiba harus dicesar, takut hidup dan mati dan sebagainya. Tapi justru adalah masalah kelebihan berat badannya nih ya. Pascanya malah aku kalau pasca Paskanya melahirkan bikin berat turunnya. badan, nah itu dia problemnya. Itu dia masalahnya. Masih ada sampai saat ini. Benar nggak ibu-ibu? Kata ibunya, iya sih gitu ya. Kalau Mbak Sinta nih yang kita bikin kita sampai meringis-meringis ya. Ini untuk yang belum dengar ceritanya ya. Jadi gimana Mbak pada saat memang harus melahirkan itu emang sudah due date-nya ya, sudah waktunya waktu itu? Lebih malah. Berapa minggu, Mbak? Itu 41 ya. 41 minggu. Iya, Oh sama, 41 aku juga hari itu nggak ya. keluar sampai 1 minggu harus disesar, untung keluar. Iya. Terus pada itu gimana? Apa yang terjadi? Jadi memang dokter sudah diagnosa ini air ketubannya kurang Bu gitu. Jadi pembukaan sih masih belum ada gitu. Cuma karena kan ada pemeriksaan dalam ya. Iya. Itu yang buat jadi kontraksi kalau saya bilang. Jadi ada merasa mulas dan dari hari Minggu udah keluar masuk rumah sakit tapi karena belum lengkap pembukaannya dia suruh pulang lagi. Datang lagi Iya, gitu. bolak-balik udah bikin balik stresnya lagi. di situ sebetulnya. Balik pas benar-benar ketemu dokternya tuh hari Senin dan Dari hari Minggu tuh 24 jam, Iya. belum masih bolak-balik, hari Senin baru ketemu dokter. baru ketemu dokter dan dokter bilang udah nih karena plasentanya sudah bolong-bolong ya karena sudah kering jadi sudah bolong-bolong gitu jadi langsung masuk ruang ini ya Bu ruang rawat gitu ruang perawatan. Disitulah mulai mulas-mulas yang luar biasa kalau saya Itu bilang. dari hari Senin. Iya, mulas banget sampai malam saya baru bisa ngelahirin. Itu berapa jam lagi? Tapi berarti Mbak tipe orang yang kokoh normal gitu ya? Iya, karena memang dokter tanya mau normal atau sesar. Saya bilang normal dok. Saya positive thinking aja, maksudnya dalam kondisi kayak gitu udah insya Allah bisa gitu untuk Dan lahir dokter normal. alhamdulillah menyanggupi gitu Iya, ya, boleh oke, dia nih, bilang takutnya gitu. kan kondisi bayinya kan kenapa dengan ketuban yang sudah mulai kering itu Iya, gitu cuma ya. pada saat lahiran itu mau mulas-mulas itu saya malah begging-begging dokter sesar aja. Nggak kuat ya Iya, saking itunya. sakit mulasnya banget, tuh nggak terus, kuat gitu. Akhir dokter bilang enggak, ibu kan bilang ini bagus kok Bu, pembukaannya bagus gitu. Jadi terusin aja dulu normal, nanti kalau misalnya memang ada komplikasi baru kita langsung ambil tindakan untuk sesar gitu. Iya, akhirnya bisa normal dengan lancar semuanya atau memang ada kejadian apa-apa lagi? Tapi Mbak geraknya banyak banget jadi. Iya, memang ini. jadi karena saya nggak Nahan kuat nahan sakit, jadi banyak gerak disuruh miring ke kiri terus. Terus ketika Cuma menjahit dokter bilang, Iya, jadi pada saat saya banyak gerak kiri, itu ke ke kanan kanan, untuk nahan sakit. akhirnya banyak robekan lah. Banyak Pada saat robekan. lahiran itu banyak robekan. Dijahitnya tuh luar dalam itu yang agak
sakit sekali. Dijahit loh yang udah sakit prosesnya. Itu pun itu setelah dijahit biasa. Langsung sampai ngilu semua mukanya. Kita juga gitu, saya begini kamu sampai begini juga. Aduh kita Lahiran saya 8:30. 9 pagi. Iya, 9 malam. Oh, 9 malam. Setengah 9 Udah malam. dijahit. Udah jahit, udah selesai. Itu jahit juga lumayan lama, 20 menitan tuh. Soalnya karena luar dalam ya di sini masuk. Siapa yang di sini? Pokoknya maksudnya jahitnya di sebelah sini. Sini kayak jahit. Iya, itu saya juga ngeliatinnya, dengerinnya juga udah ngeri sendiri ya. Terus ya udah pas udah dijahit, udah selesai. Oke Bu, bayinya baru ketemu tuh sama bayi kan, kasih ASI segala macam. Udah lupa tuh nyerinya tuh. Langsung Dijahit. hilang. Setelah melahirkan tuh nyerinya tuh langsung hilang gitu. Karena ketemu bayinya. Iya, udah kasih ASI, bayi langsung ditaruh di ruang babynya kan ya. Itu jam 10 saya turun dari kasur, boleh turun. Baru 1 jam kemudian itu jahitan luar biasa sakit lagi gitu. Tiba-tiba sakit Tiba-tiba banget lagi. sakit, Dan ternyata kenapa? Nah, setelah berapa jam itu suster nggak ada yang periksa, nggak ada yang cek, saya nyeri bolak-balik sendiri aja di tempat tidur. Mbak pikir ini proses yang normal gitu. Iya, mereka Normal lah bilang jahitnya. nggak apa-apa Bu, memang seperti itu Emang gitu. sakit, Iya, memang katanya seperti itu gitu. Dia bilang, cuma nggak dicek sama dia pas paginya baru dilihat. Wah ada pembengkakan ternyata. Dijahit lagi Dan ulang. kemudian Iya. apa yang terjadi setelah Akhirnya karena ada pembengkakan, dokter langsung pasang infus, dikasih obat. Awalnya sih dari infusan dulu gitu. Kalau memang tidak ada nggak kempes, baru masuk ruang operasi. Ternyata tidak kempes. Dan akhirnya Pembengkakannya penyebabnya apa masuk ternyata? ruang operasi lah. Masuk saya. operasi lagi diapain? Buka jahitan. Aduh. Jahit ulang. Dua kali dong. Oh my god. Pas lagi operasi sih nggak kerasa ya Mbak ya, pas pasca operasinya itu tuh. Tapi justru jahitannya itu lebih enak setelah operasi. Setelah operasi Dibanding udah setelah- benar. iya. Semuanya udah di posisi yang tepat. Itu saya udah benar-benar udah pasrah deh mau gimana hidup saya, yang penting anak saya sudah keluar udah sehat gitu ya. Cuma ya itulah 2 minggu setelah dari itu Itu penyembuhannya berapa lama Mbak? itu saya dari setelah operasi nggak ketemu baby kan 3 hari tuh. Itu udah udah sedih karena kan bed rest dulu ya. Nggak bisa diganggu Nggak bisa, dulu iya, gitu. takutnya jahitannya udah lepas. Jadi yang bikin takut melahirkan tuh ini. Iya, prosesnya itu Proses ini. Itu kejadiannya berapa tahun yang lalu? hampir setahun yang lalu. Sekarang setahun? babynya 11 bulan. Duh, subhanallah ya Mbak Oki ya. Proses melahirkan seorang ibu perjuangannya seperti ini ya. Betul. Setiap ibu kan punya dramanya masing-masing ketika menjalankan proses kehamilan ataupun proses melahirkan. Anak 1, 2, 3 itu pasti beda-beda tuh. Nah, yang harus dipahami bahwa sebenarnya mengandung, melahirkan itu salah satu dari tujuan agama loh. Rasul tuh suka banget kalau anak-anak banyak, keturunan banyak. Bahkan Rasul mengatakan, Rasul bersabda, pilihlah wanita yang penyayang dan yang subur. Jadi Rasul tuh seneng kalau anak-anaknya umatnya banyak gitu. Umatnya, Jadi iya. salah satu tujuan Masalahnya pernikahan- Jakarta udah penuh Mbak Oki. salah satu tujuan pernikahan salah satunya adalah memiliki anak yang banyak. Tapi tadi kata Mbak Vera, saya sepakat bahwa harus ada yang namanya persiapan, salah satunya adalah dengan ilmu, banyak membaca dan tentu saja banyak doa-doa. Nah, yang berkembang di masyarakat, doa-doa tertentu sebenarnya nggak ada khusus harus baca doa surat Maryam, apa gitu kan surat ya. Yusuf, surat ini enggak, itu bebas, semua Al-Quran itu bagus. Tapi kalau bisa bahasa Indonesia silakan, bahasa Arab silakan. Tapi kalau kemarin, kalau saya boleh berbagi, di sepanjang di ruang operasi ada satu zikir yang saya senantiasa bacakan dan ini juga diamalkan oleh banyak orang, yaitu doanya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa sih doanya Nabi Yunus yang dimasukkan ke dalam ikan, perutnya ikan Ikan paus. sama Allah gitu kan? Apa sih makna dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? La ilaha illa anta tuh tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon pertolongan hanya Kalimat pada Allah. tauhidnya ya. Hanya padamu ya Allah aku menyerahkan Nggak ada yang diriku. lain-lain Nggak ada yang lagi. lain, cuma berserah padamu, itu satu. Yang kedua, maha suci Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah. Maha suci Allah, menyucikan Allah. Ini nih, kalau Nabi Yunus ya, ini nih aku masuk ke dalam perut ikan ini tuh bukan suatu kejadian yang buruk ya Allah. Aku menyucikan engkau dari segala perkara ini, termasuk kehamilan. Melahirkan ini bukan perkara yang buruk, ini perkara yang indah, perkara yang nanti akan melahirkan anak-anak gitu. Jadi mindsetnya itu udah dibuat, ini Allah ini maha baik. Allah kasih proses ini supaya aku bisa melewati dan melihat anak-anak yang lucu nanti. Terus subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Di situ ada pengakuan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi sebenarnya doa itu
memuat tiga aspek yang sebenarnya memudahkan kita dalam pertama mindset kita jadi berubah positif, kemudian kedua hanya pada Allah berserah, Lebih berpasrah ikhlas hanya pada Allah. jadinya. Ikhlas, jadi melahirkannya ikhlas. Kamu coba zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini karena saya waktu itu saya lupa diri untuk makan terlalu banyak. 32 kilo itu emang adalah kesalahan saya ya Allah gitu ya. Saya kurang menata pola makan saya ya Allah gitu kali ya. Benar-benar kayak pulang-pulang zikir mulu nih gue nih. Iya. Gitu ya. Tapi takut itu wajar loh sebetulnya ya. Nanti kita gini, Itu normal, oke. kembali saya sampaikan kepada sahabat perempuan ya, bahwa kita menyampaikan hal ini bukan untuk nakut-nakutin untuk mereka yang lagi mau hamil atau yang lagi mau punya anak atau gimana, tapi ini supaya kita bisa mengantisipasi. Gimana cara antisipasinya dalam supaya nggak takut melahirkan lagi. Nanti kita bahas setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan tentunya. Terima kasih ya yang udah merespon di Twitter kami di @CAPTTV ini. Seru-seru nih Mbak. Aku juga naik berat badan parah banget, hamilnya 33 kilo. Tenang. Saingan. Bagaimana kita kontak-kontakan Iya, nanti? Sekarang Tapi kita semua yang ada di sini naik berat badannya Di atas gede-gede loh. 20 kilo Saya semua kok. 20 kilo. Iya. Mbak 25. Vera 25 kilo. Iya. Saya di atas 20 udah nggak tahu lagi. Sabar, Bu. Gitu ya. Oke, sekarang ini tadi sampai kapok melahirkan, sakit karena urusan jahitan dan sebagainya harus dibuka lagi dan sebagainya. Mbak, ini gimana cara kita mengantisipasi masalah? Kita coba psikoterapi sehari-hari yuk. Jadi gini, Gimana tuh? biasanya yang dilakukan kan tadi gini, membayangkan jarumnya saja, ke situ-situ, sini-sini. Sakitnya jadi bertambah lagi. Padahal momennya udah lewat kan? Udah. Sakitnya pada saat itu udah nggak ada lagi kan? Nggak ada. Nah itu yang mesti di-rebuild kembali ke skema kita bahwa iya ya, sakitnya udah lewat. Nah sekarang yang tersisa adalah apanya? Perasaan happy, lihat anaknya happy. Iya, happy. Iya, itu yang di-rebuild sehingga jangan diulang-ulangin gini. Jahitannya kanan kiri kanan kiri kanan kiri, dampaknya sakit yang tadinya segini diulangin terus selama 1 tahun ini jadi ekstrim. Namanya PTSD dong, post traumatic stress disorder, jadi traumanya udah Jadi atau mungkin karena masih baru stres. 1 tahun Mbak Vera. 1 Udah tahun kan biasanya masih 6 bulan keingat batasnya. Jadi, Jadi kita kasih Mbak batasan Vera- 6 bulan, termasuk buat yang putus cinta ya 6 bulan. Kalau yang kayak gini-gini berarti memang ada perlu ya untuk curhat sama psikolog atau Betul. apa untuk Iya. merilis hal-hal seperti Sebetulnya ini ya. sama pasangan dulu. Oh. Jadi kalau sama pasangan berhasil tadi fokusnya ingat loh ya, sakitnya udah lewat, sudah selesai. Feelingnya apa? Relax ya. Ingat otak kita selalu butuh konfirmasi bahwa iya ya udah nyaman rasanya. Lihat anaknya happy. Iya. Itu yang mesti dikonfirm ke diri Tapi sendiri. Mbak, kalau pasangannya Kalau gagal, traumatis gimana Nah, nih? kalau pasangannya traumatis Nih, jangan-jangan suami kemarin trauma. pasangannya- Suami trauma karena melihat cerita tentang temannya yang melahirkan preeklamsi very yang endingnya cute loh. traumatis banget dan dia lihat sendiri, jadi dia suaminya yang itu trauma. very cute loh, suami cinta banget. Jadi perasaan penghayatan dia kan istrinya tuh tinggi banget. empatinya bagus. Persis kayak laki-laki yang Kuvat syndrome. Jadi seharusnya istrinya morning sick, malah dia yang morning sick gitu ya. Beberapa Istri yang harusnya laki-laki ngidam, suami yang malah iya, yang malah ngidam. ngidam. Nah, laki-laki kayak gini sebetulnya butuh support. Nah, biasanya perempuan yang malah baik-baik saja. Jadi saling support each other, ingat bikin anaknya aja berdua. Iya. Jadi ngadepin masalah-masalah ini juga berdua. Iya. Termasuk Kamu kegemukan. juga Udah masalah- olahraga berdua kayaknya. Gimana? Ya, jogging berdua Mungkin maksudnya olahraga gitu. di- Makanya nih Mbak, saya diet sudah. Diet sudah? Ah. Saya izin sama suami sama ibu minta maaf juga sudah. Enggak, katanya ngurus- Exercise saya sudah. Ngurus anak saya sendiri. Mungkin doanya kurang kali. Saya sholat sama doa juga sudah. Udah, Iya. yang belum satu hal, ikhlas kali kayaknya belum Ya udah ikhlas. ikhlas aja, terima aja kayak gitu ya. Surat Yunus habis ini gue bacain Surat terus Yunus. sampai pulang. Emang bikin kurus gimana sih? Juga sih. Ya siapa tahu kan ikhlas pasrah ya. jadi Jadi lebih tiba-tiba baik. Pas pasrah tapi tetap olahraganya juga jangan doa terus. Olahraga sih kan begini doa, Bu. Doa, makan gorengan. Doa lagi makan gorengan. Enggak sih, Talita, sebenarnya ya harusnya juga buat ibu-ibu yang lain kalau emang nggak mau urusan kelebihan berat badan, mungkin pas lagi hamil juga pola makannya Makannya harus dijaga. udah bisa dijaga. Iya, Kan iya. Karena gini, kadang kita nggak mau di, kadang kalau orang lagi marah, lagi stres, kadang pelariannya ke makanan. Iya, nggak iya, sih? iya. Kamu gimana sih? Papa cepat pulang. Kamu di mana, Pak? Kan bayangin aja kan kita biasanya datang bulan tiap bulan. Ini kan enggak. Jadi kayak ya udah coklat aja deh. Mana? Kamu nggak jemput aku sekarang. Ya udah deh gorengan mana tadi? ya udahlah Itu maksudnya itu Bang Odi, dung dung dung. support. Iya. Support dari pasangan penting untuk menghindarkan semua perasaan-perasaan takut ini. Ingat, Benar-benar. bikinnya berdua, supportnya saling
support. Iya. Nah. Tapi juga masalahnya gini, kadang-kadang supportnya adalah seperti itu, tapi keluarga gini, makannya yang banyak nanti bayinya keurusan loh. Iya. Ayo, Salah nanti deh kurang kayaknya. bayi. Enggak salah tuh. Jangan coba itu makanya boleh banyak baca makanya banyak persiapan seperti itu. Oke, Mbak, sekarang udah didengarkan apa katanya Mbak Vera sebagai psikolog. Ini Mbak Oki juga sudah dengan segala hal-hal yang setiap darah, setiap tetes keringat dan sebagainya membuat ini untuk itu nggak bisa dibales loh sama seorang anak tuh, kata seorang anak, aku tuh udah keliling bawa gendong ibuku nih, tawaf nih, ini udah balas ibuku belum, kata Rasul apa belum dibalas, tetes keringat pun belum baik. katanya gitu. Gimana Mbak Sinta? Masih tak kapok kah untuk urusan melahirkan? Kalau untuk hamilnya sih enggak, tapi melahirkannya Hamil yang enggak, jadi rajin ya. Planning yang kedua kapan Mbak? belum ada. masih. Oke, kita ngobrol lagi. Mbak Sinta kasih waktu dulu masih gitu kayak masih gitu ya. Nanti ya setelah yang satu ini masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Aduh, itu kan memang nggak kerasa durasinya tiba-tiba udah selesai aja. Kita di setiap break tuh ngobrolnya panjang lebar ya. Tapi apa yang kita sampaikan di sini dengan tema takut melahirkan ini bener-bener nggak buat sahabat perumah tuh jadi malah takut, malah trauma segala macam. Karena kita juga udah mendengarkan solusi dari Mbak Vera gitu Bahwa ini ya. edukasi kok hitungannya Iya. sebetulnya. Dan bahwa ini gitu ya. proses Biar yang harus ready. dilalui. Betul. Mau nggak mau kita harus melalui itu, jadi banyak belajarnya. Iya, dan tadi Mbak Oki juga udah menjelaskan bahwa proses-proses ini juga adalah tabungan untuk ke depannya, untuk ibadah Banyak dan doa, banyak sebagainya. sodakoh ya. Gitu, supaya dilancarkan. Mudah-mudahan apa yang kita angkat ini menjadi inspirasi untuk apa saja persiapan yang harus kita lakukan dan menerima semua proses kehidupan ini dengan lancar dan Amin. baik ya. Amin. Terima kasih loh sudah bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan selama minggu ini. Nanti kita ketemu minggu depan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di jam yang sama ya. Kita semua pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Thank you ya. Semoga lancar. Ketemu lagi. Ya. Terima kasih Wilna. Ya, semangat.